Jumpa lagi dengan saya. Oke, dari sini akan memberikan video pembelajaran terkait mata pelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Tabi pun. Ya pun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak juga baik-baik saja. Nah, sebelum mulai pada pembelajaran pagi hari ini, saya akan mengecek dulu kehadiran dari teman-temanku semua. Daftar hadir kelas 6B. Yang pertama ada Ana, hadir. Kedua Bolang, hadir. 3 Cacan, hadir. 4 Delo, hadir. 5 Elsa, hadir. Dan 6 Vino, hadir. Oke, hadir semua ya kelas 6B hari ini. Ya, ini bisa keterangan hadirnya. Oke, sebelumnya saya akan cek kondisi kelas terlebih dahulu. Nampaknya belum bersih. Nah, kalau misal belum bersih kan itu kurang nyaman untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengadakan permainan ambil harta karun. Nah, kepada teman-teman semua, mengambil barang apa saja yang nggak tergunakan, kategori sampah, kemudian buang pada tempatnya. Siapa? Nah, setelah itu untuk posisi tempat duduk itu kita duduk berpasangan, cuman membentuk huruf U. Nah, silakan. Nah, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari teman-teman siapa yang ingin memimpin doa? Saya Pak. Oke, silahkan pimpin. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang teman-teman dapat nih untuk video kali ini. Nah, satu, kita akan mengetahui bagaimana sistem organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, kita akan memahami fungsinya seperti apa. Dan yang terakhir, kita akan memahami cara pemelihara kesehatan untuk peredaran darah. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait apa itu pengertian sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular, atau merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya. Nah, dari penjelasan tadi, adakah dari teman-teman yang pernah melihat darah? Saya Pak. Nah, coba bagaimana kamu melihat darah? Cerita. Waktu itu saya sedang bermain bersama teman-teman. Kemudian saya jatuh. Terus lutut saya berdarah Pak. Oh ya, itu pengalaman bagus. Nah, bisa jadi kalian menemukan darah pada saat distensi, kemudian pada saat kalau yang laki itu pada saat disunat gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, agar lebih jelas lagi silahkan dan perhatikan video ulasan berikut. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram.
Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, dari video tadi silahkan pada teman-teman untuk mengisi bagian organ pada manusia, kemudian dipresentasikan perwakilan dari siswa perempuan dan siswa laki-laki. Oke, selamat mengerjakan. Nah, materi yang kedua kali ini kita akan membelajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, teman-teman pernah nggak memotong hewan kemudian mengeluarkan darah? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah, Pak? Nah, apa itu, hewan apa itu? Ayam, Kemudian, sapi, terus? kerbau. Oh ya, bagus. Nah, agar lebih jelas lagi, silahkan teman-teman amati lagi video ulasan berikut. Pada kelompok Pisces yang hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu atrium dan ventricle. Atrium dan ventricle. Sementara untuk kelompok amfibi memiliki 3 ruang jantung, yaitu dexter atrium, sinister atrium, dan ventricle. Untuk kelompok reptil dan mamalia, jantung memiliki 4 ruang, yaitu dexter atrium, sinister atrium, dexter ventricle, dan sinister ventricle. Nah, dari tampilan video tadi, silahkan dari teman-teman buat rangkuman singkat saja. Bebas rangkumannya dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk peta konsep ataupun mind map ataupun rangkuman singkat. Nah, selepas itu perwakilan dari siswa perempuan dan siswa laki-laki untuk presentasi ke depan. Paparkan hasil rangkuman kalian. Nah, setelah itu kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah. Nah, silakan teman-teman siapkan notasnya, kita akan menulis lagi. Nah, menurut teman-teman bagaimana menjaga ataupun cara agar kesehatan peredaran darah itu tetap terjaga? Silahkan ditulis. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana cara memelihara peredaran darah, perhatikan dan simak video ulasan berikut.
Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Nah, sekarang tahap sesi diskusi. Untuk diskusi pertama, silahkan kalian kan udah berpasangan nih, diskusi kepada teman kalian, sekiranya belum paham, saling tanyakan. Nah, kalau misal udah mentok, nah tanyakan ke saya. Nah, jika sudah, dari teman-teman ada kan yang ingin ditanyakan ke saya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Apa pertanyaannya? Hewan itu berdarah apa ya, Pak? Darah dingin atau panas? Oke, saya akan menjawabnya. Hewan itu ada yang berdarah dingin, ada juga yang berdarah panas. Hewan yang berdarah dingin adalah hewan yang mengatur suhu di dalam tubuhnya sesuai dengan suhu di lingkungannya. Contohnya yaitu hewan reptil, serangga, amfibi, dan ikan. Kemudian hewan berdarah panas itu dapat mempertahankan suhu tubuhnya dalam kondisi konstan meskipun cuaca dingin atau panas. Contohnya ikan paus. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman terkait produk bagaimana membuat organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, ini salah satunya, organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, silakan diperhatikan ya. Nah, dari tampilan contoh video produk tadi, silakan teman-teman individu nih ya, membuat produk terkait peredaran darah. Bebas bentuknya seperti apa dari contoh tadi, mau peredaran darah pada manusia ataupun hewan, dikumpulkan besok pagi. Nah, besok pagi tempel di mading masing-masing. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyusun organ darah pada manusia. Nah, ini adalah puzzle-nya, kita akan menyusun secara berpasangan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, setelah lelahnya kita belajar pada pagi hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu lah. Nah, silakan kepada teman-teman untuk rem tangannya, luruskan, kepalkan seperti ini agar rileks. Nah, kemudian hadap kanan teman kalian, pijit kepalanya agar rileks, enak belajarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Siap, Pak. Nah, selesai sudah materi pada pembelajaran hari ini. Nah, langkah baiknya kita menutup dengan membaca doa. Nah, dari teman-teman, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Oke, dipersilakan. Nah, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk besok jangan lupa tugasnya. Dan besok kita akan mempelajari tentang tema 4.